bisa ngasih ke orang-orang seperti itu. Di samping kita lihat juga suami agak misalnya penghasilan suami agak itu kan sempat goyang kan. Saya sempat goyang karena perpindahan, saya pindah dari Jakarta, suami kemari dengan tidak ada pekerjaan suami gitu loh. Suami dari ada kerja tidak ada kerja, jadi kan memang goyang gitu kan. Saya memang harus kuat dengan anak 3 gitu kan. Halo, Assalamualaikum teman-teman Inung Talk. Kembali lagi kita di channel yang selalu sharing seputar informasi yang inspiratif dan juga inovatif buat teman-teman semua. Biar para kaum perempuan khususnya ya lebih bersemangat di luar sana untuk tetap berjuang agar selalu sukses dan pastinya bisa juga menginspirasi buat teman-teman yang lain. Nah, hari ini kita sudah bersama bintang tamu kita, yaitu seorang pengusaha cake dan beliau sudah tergolong sukses. Hari ini kita akan menanyakan tips dan triknya ya, apa sih rahasianya yang dilakukan sehingga bisa sesukses sekarang. Nah, kita sapa dulu tamu kita, Kak Elvida ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat. Usahanya baik. berjalan lancar. Alhamdulillah ya. Nah Kak, untuk usaha kakak ini kan sejauh ini sudah lumayan dikenal lah ya sama masyarakat. Soalnya saya juga tahu ini dari teman saya, katanya udah pernah beli dan kuenya, cake-nya enak. Nah, sebenarnya kakak sudah sukses sekarang. Kita nih pengen tahu nih perjuangan kakak dari awal adanya usaha ini, Wirda Cake ini kayak gimana? Wirda Cake berdiri tahun 2006. April 2006. Berarti 2 tahun setelah tsunami ya? 2 tahun setelah tsunami. Ya berawal dari ya kecil-kecil dulu seperti itu. Yang orderannya 1 cake dengan oven yang saya udah prepare untuk 16 cake. 1 cake jalan juga. Tapi karena memang kita konsekuen dengan rasa juga gitu ya. Jadi akhirnya pelan-pelan masuk ke snack box, masuk ke pasar gitu ya. Walaupun memang kita nggak ke pasar bebas seperti itu, tapi memang di rumah. Jadi yang berjalan itu yang untuk promosinya kita di kotaknya itu. Kotak berjalan gitu, kotak. Jadi promosi berjalan dengan sendirinya gitu. Di kotak itu ada nomor telepon, jadi nanti orang-orang pada telepon gitu kan, pesen gitu. Kebetulan juga kita ada ready juga di rumah, jadi siap kalau orang mau ke toko jadi langsung ada. Jadi kakak terinspirasi buat buka bisnis ini karena apa? Apa karena kan ada dulu kami nggak punya uang sama sekali, nggak tahu harus ngelakuin apa lagi. Jadi kebetulan saya dulunya di luar kota, bukan di Banda Aceh. Jadi pas pulang ke Banda Aceh waktu tsunami ya, baru-baru tsunami gitu, baru tsunami saya pulang kemari, saya lihat kayaknya ada salah satu toko di Banda Aceh ini direbutin kue yang notabene yang hanya begitu aja tapi direbutin orang gitu kan. Jadi pas saya balik ke sana kayaknya ini bagus gitu loh, bagus untuk prospek untuk untuk cake bagus. Kebetulan saya juga hobinya itu gitu, hobi itu. Kakak dulu sekolahnya tata boga? Bukan. Bukan tata boga. Saya dari D3 komputer dulu, sempat bekerja juga di Banda Aceh juga. Oh, berarti sebelum buka bisnis kakak sempat bekerja di perusahaan konsultan di Banda Aceh. Jadi beralihnya ke bisnis itu karena maksudnya resign pengen fokus di bisnis gitu? Saya menikah jadi ibu rumah tangga. Saya menikah ke Jakarta, itu saya pindah ke Jakarta. Ada 13 tahun di sana, saya pulang gitu dengan bermodalkan oven. Itu ke Jakarta, di sana kakak coba rintis usaha? Ikut suami. Jadi ibu rumah tangga yang baik dan benar gitu kan. Menjaga anak gitu, tidak ada kerja apa-apa gitu loh. Memang pure ibu rumah tangga gitu. Jadi tapi karena memang jiwanya memang udah ada,
kayaknya nggak bisa diem gitu loh, nggak bisa diem, yang pokoknya saya tuh harus punya penghasilan gitu. Karena udah biasa kan waktu dulu kerja, habis itu kita nggak kerja lagi kan, jadi seperti apa kita nggak pegang duit lah gitu kan. Dan hobi juga, hobi kalau kue itu memang hobi, kebetulan orang tua juga suka buat kue dari dulu. Jadi setelah itu pulang ke Aceh, saya bilang sama suami, kayaknya di sana bagus untuk kita buka cake, katanya gitu. Oke. Itu ide pertama kali kakak sampaikan ke suami. Boleh juga katanya gitu. Akhirnya kita itulah belanja oven, bla bla segala macam, bawa pulang ke Banda Aceh. Tapi waktu itu kita belum sanggup buka toko. Jadi kita di rumah saudara. Di rumah saudara sampai 7 bulan dengan mengawalinya. Ada dokter yang pesen satu cake coklat, satu cake keju, satu brownies kukus. Jadi dengan itu ovennya masih satu-satu kayak gitu tetap kakak tetap layani. Ovennya satu muatnya untuk 16 cake, tapi kita ngovennya satu cake. Kukusannya untuk 5 brownies. Berarti itu nggak ada keuntungannya dong kak? Iya, untuk pertama nggak ada keuntungan sama sekali, bahkan rugi. Tapi karena kita bawa pulang udah bahan lengkap, kemarin kan dulu nggak ada bahan macam-macam, jadi kita dari Jakarta semua gitu kan. Ya udah kita berjalan pelan-pelan. Jadi apa yang membuat kakak tetap teguh gitu, tetap pada pendiriannya, tetap buat biarpun ordernya cuma 1-2? Kayaknya untuk saya pede aja gitu. Untuk cake saya gitu ya, untuk cake saya kayaknya belum ada gitu waktu itu ya. Untuk cake yang seperti saya buat kayaknya dengan kualitasnya kayaknya belum ada di gitu Aceh, kan ya? Di Aceh. Akhirnya saya belajar lagi ke Jakarta. Itu kelas khusus? Kursus. Sebelumnya saya kursus juga, sebelum saya mau pulang kemari. Jadi saya kursus dulu gitu loh. Kursus untuk pertama butuh modal berapa ya? Di saat awal itu ya? Saat itu ada hampir 100-an untuk oven, karena kan ovennya besar gitu. Ovennya muat 16 cake satu oven. Harus ada, karena pas saya belajar itu dibilang, Kak pokoknya harus ada pisau ini, oven ini, dan mixer ini. Ya udah, akhirnya dengan bahan lagi, dengan loyang-loyang segala macam, kita pokoknya beli semua di sana gitu, kita kirim kemari. Itu nggak terpikir gitu. Ini kalau rugi nanti gimana sih? Enggak, pede aja. Emang udah bulat, pede, dan memang nggak tahu seperti apa, pulang dengan anak, pokoknya bismillah, saya mulai, suami nggak pulang dulu. Itu tahun pertama balik modal nggak? Enggak gitu loh. Tapi dijalanin aja, karena kan suami di sana. Suami kan ada support terus dana gitu kan. Untuk kebetulan 7 bulan pertama itu saya anak-anak cuma 1 di saya yang bawa, 2 di sana gitu loh. Setelah saya udah agak mending dikit, pulang anak 2. Habis itu baru suami jual rumah di sana, baru pulang kemari. Itu awal-awalnya ada yang ngeremehin nggak sih Kak? Misalnya Banyak ya. Contohnya? Katanya gini, ngapain sih pakai oven yang segede itu, katanya gitu. Kenapa nggak mulainya dengan oven kecil aja, katanya gitu. Oh, saya bilang saya biarin aja, saya bilang gitu. Karena kualitas cake dengan oven besar, dengan oven tangkring lah istilahnya, oven tangkring itu beda jauh gitu loh. Dari kualitasnya beda. Dengan bahan yang sama, dengan teknik yang sama, itu beda. Hasilnya ada nggak kata-kata netizen ya, kalau bahasa sekarang, kata-kata netizen yang sampai sekarang itu melekat di hati kakak saat kakak merintis usaha? Banyak, ada, itulah seperti itu. Ngapain sih pesaban-saban lagi gop? Pesaban misalnya ada orang yang itu bahkan bukan orang gitu loh, bukan orang lain, keluarga inti yang mengatakan itu ikut-ikutan gitu. Padahal saat itu memang tidak ada orang buat itu, tidak ada orang buat cake seperti itu. Termasuk brownies kukus itu pertama saya buat di sini. Tahun 2006 saya udah brownies kukus gitu loh. Itu yang belinya, yang pesen dia, karena untuk saya Joy Optika
tahu Joy Optical itu. Ya, kebetulan kan ada hubungan saudara suami kan, jadi ya udah dia pesan nanti 10 untuk dia bagi-bagikan ke temennya gitu. Itu untuk membantu usaha kakak, membantu, tujuannya gitu, membantu kawan gitu ya. Kalau yang cake-nya itu Dokter Rindang, istrinya Dokter Fauzi. Itu dia kebetulan karena saudara di rumah sakit, dia yang pesan 2 tok cake dia pesan. Dan kakak tetap buat dengan oven yang besar tadi. Itu lika-liku yang selain remehan para netizen, apalagi sih kak? Lika-liku yang lain yang kakak rasain? Banyak sekali dengan tidak ada suami, dan saya dengan 3 anak yang saya memang harus nyekolahin anak, saya bolak-balik antar anak sekolah, pulang sekolah les, habis itu jemput anak sana, pulang anak sini. Yang satunya masih kecil gitu ya, yang satunya yang sekarang SMA itu kan masih kecil sekali, masih ASI lah, masih nyusu gitu kan. Tapi keluar the power of woman-nya keluar. Keluar itu 3 anak dengan nggak pernah lihat apa-apa. Kalau sekarang punya karyawan nggak? Punya, sekarang ada 8 orang. Wah, alhamdulillah. Jadi udah bisa buka lowongan kerja buat yang lain ya. Ya, amin. Menurut kakak, kenapa sih kita perempuan ini harus mandiri, harus punya income sendiri? Itu kenapa kita harus begitu? Itu kayaknya kalau di saya wajib, malah wajib. Karena apapun kalau kita punya sendiri, kita kan jadi kuat ya, jadi kuat. Bukan ngeremehin laki-laki, bukan gitu. Kita juga mau kasih ke orang-orang terdekat kita, misalnya ibu kita kan nggak perlu minta sama suami. Karena kan kalau misalnya penghasilan dari suami aja kita nggak boleh kasih dong gitu kan, nggak boleh seenaknya kan, dosa juga itu kan. Iya, secara agama kita nggak boleh. Dosa, nggak boleh. Kita harus menjaga harta suami kita gitu. Tapi dengan kita berpenghasilan, kita ya kenapa enggak, kita bisa kasih, bisa kan, banyak saudara-saudara kita yang nggak mampu gitu kan. Pokoknya banyak sekali, ataupun orang-orang yang sepertilah orang-orang kerja yang itu kita bisa ngasih ke orang-orang seperti itu. Di samping kita lihat juga suami agak misalnya penghasilan suami agak itu kan sempat goyang kan. Saya sempat goyang karena perpindahan, saya pindah dari Jakarta, suami kemari dengan tidak ada pekerjaan suami gitu loh. Suami dari ada kerja tidak ada kerja, jadi kan memang goyang gitu kan. Saya memang harus kuat dengan anak 3 gitu kan. Ya alhamdulillah anak pertama udah selesai kuliah di Politeknik di Luxmawe. Anak kedua sekarang bulan 10 ini wisuda di Trisakti Jakarta. Anak ketiga di Farhan. Kalau untuk anak sendiri, kakak pengennya mereka melanjutkan punya bisnis juga, nggak harus kayak bisnis sekarang, mungkin mereka pengen bisnis lain, atau kakak pengennya anak-anak kakak jadi pegawai negeri sipil, jadi PNS gitu? Bukan, kalau yang anak laki kayaknya memang bukan fashionnya di saya gitu kan, tapi kalau anak kedua memang di saya, jadi saya sekolahin dari SMK, alhamdulillah muncul SMK. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 juara 1, dan dia bisa kelas 1 dia bisa ikut LKS ke Jakarta langsung gitu kan. Karena dukungan kita juga gitu kan. Habis itu langsung masuk ke Poltekpar Medan. Pariwisata, jurusannya jurusan kue juga gitu loh. Kalau jurusan kue itu berarti masuknya di Tata Boga. Pastry, khusus pastry, Tata Boga yang masak-masak, ini beda pastry. Habis itu tamat di Poltekpar Medan, masuk ke Trisakti untuk ngambil jenjang kesetaraannya, D4-nya. Berarti anak nanti juga akan berharap jadi di sini usaha juga ya? Maksudnya ngelanjutin, kita kan juga udah sekarang kan, kalau saya itu manajemen tradisional kan. Kalau saya gitu kalau saya kan tanpa media gitu kan, saya hanya berjalan itu yang saya bilang tadi, kotak berjalan, nomor telepon halo gitu kan, masih sistem lama gitu. Jadi memang itu alhamdulillah grafik saya dia tidak seperti anak-anak sekarang, usaha sekarang langsung melecit, enggak saya pelan tapi pasti. Gitu. Pelan tapi pasti, karena pasti teman-teman di luar juga nyarinya kualitas kan. Kalau misalnya kualitasnya bagus pasti dicari lagi kan. Ya alhamdulillah sekarang juga kita supply ke beberapa tempat kayak
kantor gubernur ada, pendopo juga ada, ibu-ibu itu ada juga KPPN, kantor keuangan, kita juga kantor Kanwil pajak, Kanwil itu juga sering kita. Berarti banyak instansi yang pemerintahan itu yang udah untuk percaya. Snackbox, ya, untuk Snackbox. Kayak besok itu ada pajak Pratama Aceh Besar gitu. Iya. Itu saran dan motivasi buat teman-teman di sana, Kak, buat teman-teman di luar sana. Ayo kita sama-sama berusaha gitu ya. Kalau yang sudah punya usaha, dia harus konsisten dengan produknya. Jangan melihat produk orang di luar sana yang seperti apa. Kita harus punya ciri khas ya. Seperti saya punya ciri khas, saya cake tape gitu loh. Jadi kalau orang melihat saya Wirda Cake itu udah cake tape sama roll ice gitu. Jadi pasti orang lihatnya ke situ gitu. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu atau adik-adik di sana gitu ya, jaga kualitas, itu tetap gitu ya, jaga kualitas, tetap harus ada SOP, yang penting SOP. Jadi tidak ada hari ini seperti ini, besok lain lagi rasanya, itu harus standar lah, harus tetap seperti itu. Iya, oke. Terima kasih Kak udah mau sharing dengan kita hari ini. Semoga jadi inspirasi dan motivasi buat teman-teman di sana ya. Nah, itu dia teman-teman, intinya saat kita mulai buka usaha itu yang pertama kita harus beda dari yang lain, tetap komitmen ya, punya khas tersendiri, dan tetap teguh biarpun ada lika-liku, itu udah hal yang biasa. Nah, cukup sekian sharing kita hari ini tentang perempuan pengusaha. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.